Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rania Patricia di video pembelajaran musik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang musik modern. Mohon diperhatikan ya. Musik modern hadir di sekitar tahun 1900 hingga sekarang. Karena itu saya membaginya menjadi dua fase, yaitu fase pertama di tahun 1900 hingga 1950 dan fase kedua di tahun 1950 hingga sekarang. Mengapa saya membaginya menjadi dua fase? Dikarenakan pada zaman modern berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Untuk mencapai suatu perubahan dan transisi dari A ke B membutuhkan waktu yang sangat cepat. Berbeda dengan zaman sebelumnya, misalkan kita ambil contoh dari zaman barok menuju ke klasik, membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga beratus-ratus tahun agar mencapai transisi tersebut. Mari kita mulai di fase pertama. Terdapat beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di tahun 1900 hingga 1950. Di antaranya adalah Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin. Pada tahun 1900 hingga 1950, terjadi perkembangan radikal dalam sains dan teknologi. Contohnya, penemuan pesawat terbang. Di Indonesia pun sedang terjadi penjajahan, dan sekitar tahun 1940-an, Jepang menjajah Indonesia. Terjadi lintas informasi dan lintas budaya. Karena itu, masing-masing komponis musik memiliki ciri sendiri dan kadang bereksperimen lebih dari satu gaya. Sumber inspirasi musiknya adalah folk music, musik pop dan jazz, musik era sebelumnya, dan musik non-Eropa. Muncul berbagai eksperimen, yaitu musik eksperimen. Dalam wujud yang pertama, melodinya memiliki frase yang irregular dan tidak selalu singable. Harmoninya terdapat susunan akord baru seperti polychord dan tetrachord. Tonal system menjadi politonal atau atonal. Birama dan iramanya cepat berubah dan lebih kompleks. Teknik permainan yang baru seperti glissando, tone cluster, Springsteen, dan lain-lain. Serta terdapat kombinasi instrumen yang tidak lazim seperti radio, prepared piano, dan lain-lain. Berikut akan saya sampaikan beberapa tokoh dan aliran penting di zaman ini. Perhatikan ya. Yang pertama dari Hungaria. Terdapat tokoh antara lain Bela Bartok yang merupakan pianis, komponis, guru musik, dan etnomusikologis. Beliau menggunakan unsur-unsur folk music dari rakyat Hungaria dan Romania. Beliau seringkali menggunakan tone cluster, ostinato, dan string glissando. Bela Bartok juga terkenal akan pemakaian birama kompleks, seperti contoh di sini terdapat Music for Strings. Kita beralih ke Inggris. Di Inggris terdapat beberapa tokoh seperti Ralph Vaughan Williams yang mengumpulkan ratusan English folk song, dan contoh karya yang terkenal adalah Fantasia on Greensleeves. Dan komposer kedua adalah Benjamin Britten yang merupakan komposer yang menaruh perhatian terhadap musik anak-anak. Jerman. Nah, teman-teman pasti tahu karya ini, yaitu Carmina Burana yang merupakan karya dari Karl Orff. Karya ini didasarkan manuskrip kumpulan puisi Latin dan Jerman pada abad ke-11 dan 13. Tema karya ini adalah keberuntungan, cinta, dan sukacita musim semi. Kita beralih ke Rusia ya. Di Rusia terdapat satu tokoh yang bernama Sergei Prokofiev yang musiknya menggabungkan nasionalisme dengan gaya klasik dan modern. Beliau merupakan avant-garde. Teman-teman pasti familiar dengan karya ini. Ya, benar. Karya ini merupakan karya dari Sergei Prokofiev yang berjudul Dance of the Nights. Terdapat komponis penting lainnya seperti Aram Khachaturian, Dmitri Kabelevsky, dan Dmitri Shostakovich. Oke, sekarang kita pindah ke Amerika ya. Pada abad ke-20, terjadi peningkatan jumlah komponis di Amerika.
Bahkan mahakaryanya mulai diakui dunia. Amerika mendatangkan banyak sekali pengajar dari Eropa. Maka itu produk komposisi musik Amerika biasanya dipengaruhi oleh gaya Eropa. Di era ini, jazz berkembang dengan sangat pesat. Elemen-elemen jazz masuk ke art music seperti blue notes, ragtime, dan cakewalk. Jazz muncul pertama kali dikarenakan adanya ratapan orang kulit hitam karena perbudakan di Amerika, yang terkesan diseret-seret ala jazz. Teman-teman pasti tahu lagu ini. Ya, benar sekali. Ini adalah lagu dari Scott Joplin, yaitu The Entertainer. Bisa kita dengar dari lagunya, terdapat unsur-unsur jazz ala Amerika. Selain Scott Joplin, terdapat George Gershwin yang merupakan musisi penting di Amerika. Beliau membuat opera yang berjudul Porgy and Bess dengan arianya yang paling terkenal adalah Summertime. Mari kita dengarkan cuplikan dari Summertime, George Gershwin. Short jumping and the cotton is high. Karya Summertime merupakan aria dari opera terkenal yaitu Porgy and Bess. Opera ini berlatar kehidupan budak kulit hitam di Amerika. Bisa kita dengar banyak sekali unsur jazz dan blues pada musik ini. Selanjutnya kita berpindah ke Second Viennese School. Second Viennese School merupakan sekumpulan musisi dan komponis Wina generasi kedua yang terdiri dari Arnold Schoenberg, Alban Berg, dan Anton Webern. Mereka memunculkan gaya musik baru atonal, yaitu dodekafoni, dengan mengembangkan teknik serialisme, dengan membuat komposisi berdasarkan seri 12 nada. Berikut adalah contoh matriks 12x12. Terdapat 4 row utama, yaitu prime row, inversion, retrograde, dan retrograde inversion. Prime row merupakan deret utama, dengan contoh di atas prime row-nya adalah C, Des, D, S, E, F, Ges, G, As, A, Bes, dan B. Perlu diingat, not enharmonik adalah sama. Jadi, des dan cis hanya keluar satu kali. Kita bisa menulisnya dengan des atau dengan nama cis. Sedangkan inversion merupakan inversi real dari prime row, yaitu C, B, bes, A, as, G, ges, F, E, S, D, dan des. Retrograde merupakan pembalikannya. Retrograde atau R0 adalah pembalikan dari P0, sedangkan RI merupakan pembalikan dari inversion. Dalam seri 12 nada juga terdapat transposannya yang diberi simbol P11, 10 hingga 1, I1 hingga 11, R11 hingga 1, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan matriks 12x12. Yang tadi kita sudah ketahui, terdapat P0, terdapat I0, terdapat retrograde 0, dan terdapat retrograde inversion 0. Misalkan P0 terdapat di sini dan I0 di sini. Nah, lalu terdapat P11, P10, P9, dan seterusnya. Ini merupakan transpose dari P0. Begitu pula retrograde 0 dan retrograde inversion 0. Terdapat RI1 sampai 11. Nah, jarak antara ini ke sini, ini ke
ke sini adalah sama. Jadi itu kenapa namanya transpose. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah buat, nanti hasilnya akan 12 kali 12. Cara tahu, oh ini benar atau salah di mana? Nah, cara tahunya adalah ini akan sama. Misalkan ini A, ini semuanya akan A. Seperti itu. Teknik ini didasari dengan adanya not yang mendominasi dari suatu karya. Walaupun karya tersebut atonal, tetap saja ada yang mendominasi dan mengarahkan lagu tersebut kepada tonik. Dengan menggunakan teknik serialisme, memungkinkan komposer untuk membuat karya atonal tanpa adanya not yang mendominasi. Lalu muncul pertanyaan, Kak, bagaimana kita bisa membuat karya komposisi menggunakan teknik serialisme? Nah, ini jawabannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan teknik serialisme. Kita bisa membaginya menjadi 5 cara. Yang pertama, membuat seri atau deret 12 nada. Not harus keluar semua dan tidak boleh berulang. Perlu diingat, not enharmonik dianggap sama. Sekali lagi, not enharmonik dianggap sama. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai not fifth sebagai contoh, not ges tidak perlu keluar. Sekali lagi, apabila teman-teman sudah memiliki not fifth, not ges tidak perlu keluar. Jadi hanya keluar 1 kali. Yang kedua, menempatkan nada sesuai dengan seri secara berurutan di register manapun. Teman-teman boleh menempatkan not di register manapun, tetapi harus sesuai dengan serinya. Yang ketiga, boleh ada not berulang, namun harus tetap berpatok pada seri. Misalkan, saya memiliki seri A, B, C. Sekali lagi, saya memiliki seri A, B, C. Maksud saya not berulang adalah saya boleh membuat komposisinya menjadi seperti ini. A, B, B, C. Sekali lagi, A, B, B, C. Boleh juga seperti A, B, 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 C. Boleh juga seperti A, B, C, 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 seperti itu. Yang keempat, setelah ke-12 nada keluar, boleh menggunakan deret lainnya, seperti retrograde inversion 1, retrograde inversion transpose ke-12, boleh menggunakan retrograde prime, dan lain-lain seperti yang di matriks yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kelima, apabila teman-teman ingin membuat chord itu not yang ditekan secara bersama-sama, harus tetap berpatok pada deret. Jadi, apabila teman-teman memiliki deret A, B, dan C, A, B, C boleh dimainkan secara bersama-sama. Nah, kalau misalnya teman-teman memiliki deret A, B, dan C, A, B boleh dimainkan secara bersama-sama. Setelah itu, B, C boleh dimainkan secara bersama-sama. Yang tidak boleh adalah A dengan C dimainkan secara bersama-sama karena tidak sesuai dengan deretnya. Seperti itu. Pada Second Viennese School, mereka banyak menggunakan karya-karya yang bersifat pointillisme dan Sprechstimme. Pointillisme terinspirasi dari karya seni seperti ini, yang merupakan gabungan dari titik-titik dan akhirnya menjadi suatu lukisan. Sedangkan Sprechstimme merupakan teknik bernyanyi seperti berpidato. Berikut contohnya. Ini adalah karya dari Schoenberg, yaitu Pierrot Lumière, yang menceritakan tentang badut yang sedang menatap rembulan dan akhirnya menjadi gila. Dapat dilihat dari partitur bahwa tinggi rendahnya nada sudah ditentukan, namun tidak ada not pasti
yang mengatur teknik Sprechstimme ini. Kita lanjut ke neoklasik. Apa itu neoklasik? Neoklasik adalah pemakaian kembali form atau bentuk dari era sebelumnya, bisa barok maupun klasik, dengan sentuhan modern. Contohnya adalah karya dari Igor Stravinsky dengan Petrushka, ada juga Paul Hindemith dengan Ludus Tonalis, yaitu 12 fuga untuk piano. Paul Hindemith sendiri terinspirasi dari Waldtemper Clavier yang diciptakan oleh Bach. Sekian fase 1 yang saya presentasikan. Untuk fase 2 akan saya tampilkan di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.